Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau selalu mengingatkan kami lewat Putramu Yesus, supaya kami tidak terikat dan mengikat diri kepada uang, kepada mamon, tetapi hanya kepadamu saja yang memberikan keselamatan kepada kami. Bantu kami ya Tuhan untuk mengalami, untuk merasakan, untuk mengingatkan kami bahwa uang penting dan perlu, tetapi bukan segala-galanya. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada hari Sabtu ini, pada tanggal 7 ya, November, kita diingatkan oleh Yesus supaya kita tidak mengabdi kepada dua tuan, kepada Mamon dan kepada Allah. Harus kita akui dengan jujur betapa pentingnya peranan uang dalam kehidupan kita. Betapa kita sadar ketika kita tidak punya uang, kita mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita sakit, kalau kita tidak punya uang, kita juga tidak bisa belanja. Dan sekarang ini sungguh terjadi ketika masa pandemi ini. Kegelisahan, kecemasan, karena besok harus makan apa. Tidak punya apa-apa. Pekerjaan pun menjadi sulit. Suatu perjuangan, suatu pergulatan yang tidak mudah dalam situasi sekarang ini. Karena itulah saudaraku terkasih, disinilah justru tantangan kita, kesadaran kita untuk menyadari bahwa memang uang penting tetapi bukan segala-galanya. Kedua, seandainya kita punya uang banyak pun dia tidak bisa memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian, memberikan ketentraman. Uang hanyalah memfasilitasi kita untuk lebih mudah melakukan sesuatu. Karena itulah maka uang bukan menjadi tujuan, tetapi sarana. Uang bukan menjadi arah hidup kita, dan tidak boleh kita cari dengan sekuat tenaga, seolah-olah itulah yang menjadi fokus hidup kita. Ya, maka kita harus belajar memprioritaskan, mengubah prioritas kita bukan kepada sesuatu, tapi kepada Allah yang memberikan keselamatan. Sekali lagi Tuhan memberikan, ketika kita menderita di dunia ini, ketika kita tidak punya apa-apa pun, Tuhan memberikan keselamatan. Jadi itu yang harus kita pegang di dalam sejarah hidup kita, dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan apa-apa, apakah sesuatu atau sesuatu kekuatan manapun memberikan keselamatan kekal kepadaku atau tidak? Memberikan keabadian kepadaku atau tidak? Ya, meskipun mungkin kita tidak punya uang dan kita menderita, tapi itu bisa menyelamatkan kita. Jadi ukurannya itu menjadi salah satu ukuran penting fundamental ya, di sana. Jadi ketika orang punya uang sekalipun, lalu ketika sakit, uang itu tidak banyak berarti. Meskipun mungkin dia tinggal di suatu rumah sakit yang paling mewah, paling hebat sekalipun, dia tidak memberikan kebahagiaan, kedamaian hatinya. Jadi itu satu hal yang kita coba renungkan. Yang kedua hal, jadi Yesus menghendaki kita supaya tidak terikat dan mengikat diri. Sekali lagi. Yang kedua, bahwa belajar untuk bersikap lepas bebas. Mungkin kita tidak punya uang sedikit. Saya ingat akan janda di Sarfat yang tidak punya apa-apa ketika diminta oleh Elia, berikan kepadaku minyak itu, roti. Dan janda itu mengatakan, inilah minyak yang terakhir yang kupunyai. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi? Berikan itu kepadaku.
Ya, dengan penuh keyakinan Elia minta kepada janda itu, janda sekali lagi. Dan terakhir dia, itulah seperti makananku yang terakhir, sesuatu yang terakhir dalam diriku. Lalu dibuatlah wanita itu dengan buat roti, lalu membuat dengan minyak itu dibuat roti, buat tepung dan seterusnya. Dan apa yang terjadi kemudian, janda itu tetap bisa berlangsung hidup, dan minyak dan terigu tetap menjadi tidak habis selama masa krisis, selama masa tidak ada hujan, ya, kekeringan itu sampai saat seperti itu. Jadi saat sekarang ini juga menjadi suatu tantangan bagi kita. Beranikah kita juga berani membagi-bagi apa yang tidak kita punyai? Arti apa yang sedikit kita punyai kepada orang yang sungguh-sungguh membutuhkan itu. Sekali lagi ini tidak mudah dan kita ditantang untuk itu. Saya ingat cerita tentang seorang siswa, seorang pelajar yang baru saja lulus SMA, ketika dia melamar ke tempat A, ke tempat B, tempat C dan seterusnya tidak dapat kan. Lalu ketika pulang ke kos, dia melihat ada seorang pengemis yang sangat membutuhkan, padahal dia hanya tidak punya barang makanan yang cukup. Tetapi dia berbagi dengan pengemis itu. Ya. Berbagi dengan pengemis itu apa yang dia miliki, apa yang sederhana dia miliki. Lalu berbagi dengan sukacita kepada pengemis itu. Apakah ini ada kaitan atau tidak? Kemudian apa yang terjadi? Salah satu dari lamarannya itu diterima di suatu perusahaan tertentu. Ya. Dia bersyukur, dia merasa bahwa itu karena perbuatan baik yang dia berikan kepada orang miskin pengemis itu. Dan apa yang terjadi kemudian? Lewat perusahaan itu dia mulai merangkak dari bawah hingga menjadi top manager yang terbesar dengan semangat pemberian diri itu. Semangat memberikan apa yang biasa ia berikan kepada orang lain. Jadi ketika kita belajar memberikan sesuatu kepada orang lain, apapun bentuknya, tidak terikat dan tidak mengikat, justru itu akan memperkaya kita. Kita ingat akan Lazarus dan orang kaya yang setiap hari pesta, ya, dengan baju yang warna ungu, baju kemegahan, dan dia mampu dan bisa menolong Lazarus yang miskin itu karena setiap hari dia pesta dan seterusnya. Tetapi dia tidak menolong. Jadi salah satu dosa kita yang harus kita sadari itu dosa kelalaian. Kita dapat mampu menolong orang lain, tetapi kita tidak lakukan itu. Jadi mari saudaraku, sekali lagi harta benda, segala apa yang kita miliki, barang segala-galanya itu adalah sarana, bukan tujuan untuk suatu keselamatan, untuk keabadian, untuk kekekalan kita. Dan Tuhan memberikan itu. Tuhan penuh rahmat, Bunda Maria penuh rahmat. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan yang melimpah rahmatnya, kepada Bunda juga Maria yang melimpah gracia plena, ya, Dominus tecum. Jadi rahmat yang berlimpah. Kita itu bukan rahmat yang berlimpah, kita itu hanya menerima. Maka ketika kita menerima itu, kita juga wajib memberikan itu kepada orang lain. Jadi semangat memberi justru bukan pada ketika kita sedang memiliki sesuatu, tapi justru ketika sedang tidak memiliki sesuatu atau memiliki sedikit, dan itu kita bagikan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang terkasih, hari ini setiap hari Sabtu di biara kami selalu merayakan votif Maria, ya. Dalam tradisi Karmel, hari Sabtu merupakan persembahan kami para Karmelit dalam Ekaristi, kami persembahkan kepada Bunda Maria. Ada satu aspek penting yang mau saya bagikan kepada Anda adalah kalimat Bunda Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kami bersyukur bahwa Bunda Maria menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi saudari kami para Karmelit, ya. Coba perhatikan Anda bagaimana Bunda Maria itu, ya, mengalami peristiwa yang mengagumkan, yang luar biasa itu. Disimpan dalam hatinya, direnungkannya. Apa benar? Ya, dan itu bertahun-tahun. Ketika juga kemudian dia mengalami itu semua. Dan itu disimpan oleh Bunda Maria. Barulah ketika
dan hidup bersama Yesus. Dia mengandung Yesus dengan karena Roh Kudus. Dia mendapat kabar dari malaikat Tuhan semua peristiwa kanak-kanak Yesus. Ya, peristiwa masa kecil Yesus bersama Bunda Maria. Itu disimpan oleh Maria, direnungkan oleh Maria. Barulah ketika perkawinan di Kana itu. Ya, ketika perkawinan di Kana itu, saudaraku yang terkasih. Maria menyatakan itu, inilah. Dan dia yakin bahwa anaknya ini adalah sungguh-sungguh anak Allah. Lalu mulai dia berceritakan kepada para rasul, kepada murid-murid Yesus, bercerita tentang Yesus, dan Yesus telah mengajar. Lalu jadi Bunda Maria pun mengajarkan sesuatu kepada para rasul, menceritakan apa yang dia alami, dan itu dipercaya oleh para rasul, para murid, dan Yesus juga. Ya, jadi jangan dikira kitab suci, terutama kitab kitab kehidupan awal Yesus dan Bunda Maria, siapa rahasia yang tahu itu? Itu Bunda Maria. Dan maka saya begitu menjadi mengagumi luar biasa Bunda Maria itu dipilih Tuhan. Ya. Jadi maka ketika kita mengucapkan doa credo, ya, aku percaya. Maka ketika Maria mengandung karena Roh Kudus, kita menundukkan kepala dan memegang tangan kita di dada kita. Saya menjadi mengerti sekarang apa artinya itu. Kata-kata itu sungguh gereja mengatakan menundukkan kepala dan memegang tangan kita di hati. Itulah Bunda Maria. Menerima segala perkara itu dalam hati dan merenungkannya. Saudara, mari di dalam Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Maka Maria disebut juga mempelai Roh Kudus. Ketika kita bergaul dengan Bunda Maria, memasuki misteri Bunda Maria, bagaimana ia menerima kabar malaikat Tuhan, menerima sabda itu dalam hati. Karena dorongan Roh Kudus, dia mendengarkan suara Roh Kudus. Maka saudara, Anda semua yang mendengarkan khotbah saya ini, renungan saya ini, ya, datanglah kepada Bunda Maria. Bunda pertolongan abadi, datanglah dalam situasi sulit apapun. Bersujud kepada Bunda Maria. Di hadapan Bunda Maria. Bunda Maria akan menolong kita, akan membantu kita, dan meminta kepada putranya Yesus supaya kita ditolong. Saudara, percayalah kepada Tuhan lewat Bunda Maria. Karena ia tahu siapa kita. Semoga Anda dikuatkan dan diteguhkan berkat pertolongan Bunda Maria. Dan kita menjadi Bunda Maria, seperti Bunda Maria, menjadi Maria-Maria yang lain. Memiliki iman, keyakinan, kekuatan seperti Bunda Maria. Berkat-Mu, berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.